Facundo Garces ramai langsung beri klarifikasi soal dirinya yang mengaku punya keturunan Malaysia dari kakek buyutnya. Update proses naturalisasi terbaru, sosok Jairo Riedwold dan juga Mauro Zylstra untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Patrick Kluivert langsung panggil Beckham Putra dan juga Mark Klok menjelang FIFA Matchday mendatang. Pulihnya Ragnar Oratmangoen dari cedera panjangnya langsung disambut baik oleh para rekannya di skuad Garuda. Benarkah timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Van Burg tidak akan melakoni laga uji coba menjelang tampil di Surabaya? FC Twente kini ingin paksa Maes Hilgers untuk bertahan setelah diparkir di 2 pertandingan sebelumnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 terlihat adem ayem di 2 minggu menjelang melakoni laga-laga Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 3-9 September ini. Hal ini terbukti dari belum adanya persiapan berarti atau pemusatan latihan yang akan dilakukan oleh Gerald Van den Berg. Ya, di saat Timnas Indonesia U23 turun di Piala AFF 23 kemarin, skuad Garuda Muda juga tidak menggelar laga uji coba menjelang turun di ajang 2 tahunan tersebut. Hasilnya Timnas Indonesia U23 finish sebagai runner-up setelah kalah tipis dari Timnas Vietnam di putaran final. Namun keputusan di atas disebut-sebut tidak bisa diulangi oleh Timnas Indonesia U23, mengingat level lawan mereka di kualifikasi Piala Asia U23 nanti sangatlah berbeda, di mana asuhan Gerald Van Burg akan melawan Timnas Makau, Timnas Laos, dan juga Timnas Korea Selatan. Timnas Makau dan Timnas Laos mungkin bisa diatasi oleh Timnas Indonesia U23. Namun ketika dihadapkan dengan Korea Selatan U23, Timnas Indonesia tentu butuh usaha ekstra untuk memenangkan pertandingan. Terlebih ex-pelatih Timnas Indonesia yaitu Coach Shin Tae yang kini dipastikan akan bergabung ke Timnas Korea Selatan U23 sebagai manajer, di mana Coach Shin Tae yang berpotensi membocorkan kelemahan Timnas Indonesia kepada timnya nanti. Polemik seputar proses naturalisasi pemain timnas Malaysia yaitu Facundo Garces kini akhirnya menemukan titik terang. Setelah sempat dituduh tidak memenuhi syarat peraturan FIFA, kini Facundo Garces memberikan klarifikasi soal kabar tersebut, di mana menurutnya hal itu hanyalah kesalahan transkripsi saja. Ya, sebelumnya media asal Spanyol yaitu El Correo menerbitkan pernyataan dari Garces yang menyebutkan bahwa garis keturunan Malaysianya berasal dari kakek buyutnya. Menariknya, pernyataan tersebut pun sontak memicu kontroversi, mengingat aturan FIFA hanya membolehkan proses naturalisasi pemain hingga generasi ketiga yaitu kakek atau nenek. Hal ini sempat menjadi perbandingan dengan kasus beberapa pemain keturunan Indonesia seperti Maures Mohinoke dan Rian Flamingo yang prosesnya terhambat karena memiliki garis keturunan dari generasi keempat. Melalui media sosialnya, Facundo Garces pun memberikan klarifikasi tegas untuk mengakhiri spekulasi yang beredar, di mana ia menyatakan bahwa terjadi kesalahan pada kutipan di artikel El Correo tersebut. Itu hanya kesalahan transkripsi. Saya adalah orang Malaysia dari akar kakek nenek saya, dan saya merasa terhormat bisa bermain untuk negara saya, tulis Facundo Garces di media sosialnya. Ya, klarifikasi ini pun secara efektif menutup kasus dan mengonfirmasi bahwa status Facundo Garces sah untuk membela Timnas Malaysia, di mana kehadirannya diyakini dapat membantu Timnas Malaysia untuk mewujudkan target lolos ke Piala Asia 2027. Selain itu, tentu kehadirannya juga akan menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia, sebab Timnas Malaysia yang sempat tertinggal kini berpotensi mendekati ranking skuad Garuda jika Facundo dan kolega bisa membantu Malaysia terus meraih kemenangan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI kini dikabarkan resmi membatalkan rencana proses naturalisasi Jairo Riedwold untuk menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia. Ya, diketahui sosok Jairo Riedwold memang merupakan keturunan Grade A yang pernah merumput di Crystal Palace. Jairo berat, kan dia sudah pernah bermain di U23 Belanda beberapa kali. Berarti sudah tidak bisa, kata Arya Sinulinga. Ya, sebelumnya rencana proses Jairo Riedwold dihembuskan oleh pelatih Timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert pada Januari yang lalu, di mana Jairo sempat beredar bersamaan dengan proses oleh Romeni yang telah selesai dan telah mencatatkan 4 pertandingan dengan 3 gol untuk skuad Garuda. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedwold. Saya sedang berbicara dengannya
kata Patrick Kluivert kala itu. Ya, Arya pun juga menyinggung soal Mauro Zylstra. Menurut Arya, dokumen naturalisasi Mauro Zylstra sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun ia belum menjelaskan detail soal proses lanjutan sang pemain. Dokumen Mauro sudah lewat dari Setnek dan sudah di DPR, ujar Arya Sinulinga. Sosok Ragnar Oratmangoen kini siap menggantikan oleh Romeni sebagai ujung tombak timnas Indonesia setelah sembuh dari cederanya. Ya, sebelumnya Ragnar Oratmangoen harus menepi lama karena mengalami infeksi di lutut. Kini penyerang yang akrab disapa Wak Haji ini sudah comeback dan bermain untuk FC Vidender. Momen tersebut terjadi ketika FC Vidender melawan Anderlecht pada minggu kemarin. Dalam laga tersebut, Ragnar pun masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-74. Setelah kembali bermain, Ragnar pun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Lewat via Instagram pribadinya, ia mengaku bahagia karena bisa kembali merumput. Bahagia bisa kembali lagi, tulis Ragnar Oratmangoen. Ya, postingan itu pun disambut baik oleh koleganya di tim skuad Merah Putih, termasuk oleh Romeni yang ikut senang dan beberapa rekan lainnya, di mana mereka menyambut baik dan bahagia melihat sang penyerang kembali merumput dan siap kembali membela skuad Garuda nantinya. Ya, bagi Patrick Kluivert, pulihnya Ragnar adalah berita terbaik yang bisa ia harapkan, di mana saat diketahui memang skuad Garuda tengah dipusingkan dengan kondisi penyerang utama yaitu oleh Romeni untuk berpartisipasi di putaran keempat dan masih sangat diragukan. Dengan kondisi tersebut, Ragnar pun secara otomatis muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengisi kekosongan di lini depan, di mana dengan kecepatan, kekuatan fisik dan kemampuannya dalam menusuk pertahanan lawan, Ragnar akan menawarkan solusi alternatif yang sangat dibutuhkan di lini serang skuad Garuda. Bukan tidak mungkin satu tempat utama di lini depan skuad Garuda untuk laga krusial melawan Arab Saudi dan timnas Irak akan berada di dalam genggamannya. Dua pemain Persib Bandung yaitu Mark Klok dan juga Beckham Putra kini resmi mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia, di mana keduanya diproyeksikan untuk bermain di FIFA Matchday di bulan September mendatang ini. Pemanggilan Beckham Putra dan Mark Klok ini diketahui berdasarkan surat PSSI yang disampaikan kepada klubnya yaitu Persib Bandung. Bersama ini disampaikan bahwa tim nasional sepak bola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA A-Match pada bulan September tahun 2025 di Surabaya. Maka dengan ini, PSSI memanggil saudara Beckham Putra dan saudara Mark Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia, bunyi petikan surat tersebut. Ya, bagi Mark Klok, hal ini merupakan kali pertama dirinya yang dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Sementara Beckham Putra sudah mendapatkan panggilan di dua laga sebelumnya di putaran ketiga kemarin. Ya, diketahui timnas Indonesia sendiri akan menjalani dua pertandingan FIFA Matchday di bulan September mendatang ini, di mana mereka akan melawan timnas Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 5 dan 8 September ini. Dua pertandingan FIFA Matchday melawan timnas Kuwait dan Lebanon akan menjadi persiapan timnas Indonesia yang akan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi. Kita siap merahkan Stadion Gelora Bung Tomo, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. FC Twente kini disebut ingin memaksa bintang timnas Indonesia yaitu Mads Hilgers untuk memperpanjang kontrak setelah menyingkirkannya di dua pertandingan awal di Liga Belanda. Ya, Mads Hilgers sendiri dalam kondisi bugar dan masih memiliki kontrak satu musim dengan FC Twente. Akan tetapi, pemain 24 tahun tersebut tidak juga dimainkan oleh sang pelatih, di mana sang pelatih lebih memilih memainkan pemain lain ketika melawan PEC Zwolle serta ketika bentrok dengan PSV Eindhoven. Sementara Mads Hilgers tidak dimasukkan ke dalam susunan pemain. Hasilnya FC Twente menelan 2 kali kekalahan beruntun. Alasan kuat Mads Hilgers terus diparkir oleh Twente adalah karena keinginannya untuk hengkang, sehingga ia dianggap tidak lagi memiliki hasrat bermain untuk FC Twente. Namun pihak klub kini tidak mengizinkan pemain Indonesia itu pergi. Di dalam sejumlah media Belanda pun mengatakan bahwa pihak Mads Hilgers mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak minat dari klub lain. Akan tetapi kubu Twente mengatakan sebaliknya. Namun meski begitu, dikutip dari Tubantia, FC Twente bisa saja mengubah nasibnya saat ini jika Mads Hilgers memperpanjang kontraknya, di mana sejauh ini Twente belum menutup pintu bagi Mads Hilgers. Dia akan memenuhi syarat lagi jika memperpanjang kontraknya yang akan berakhir 1 tahun. Itu mungkin saja, ujar Direktur Teknik FC Twente. Saya tidak tahu apakah dia terbuka untuk itu. Anda harus bertanya kepadanya. Kami belum mendengarnya,
Ucap Struer menambahkan, ya apabila Messi Hilgers terus diparkir oleh FC Twente, tentu hal itu bisa memberikan efek buruk bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Messi Hilgers akan minim jam bermain yang kompetitif menjelang FIFA Matchday ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.